Maka itulah bodhicitta dalam, kalau teman-teman Buddhis ya, dalam kesadaran. Nah, nanti kesadaran itu bertingkat-tingkat. Yang kita rasakan, yang kita alami, yang kita dengar, yang kita lihat oleh panca indera ini, kalau kita sadari, itulah meditasi. Itulah spiritual. Kalau sampean bermeditasi atau pergi ke tempat ibadah, tapi tanpa kesadaran, ya itu tidak spiritual. Walaupun sedang mencari uang, mencari nafkah, jualankah, kerjakah, tapi dilakukan dengan kesadaran, itulah ibadah, itulah meditatif, itulah spiritual. Dan teman-teman lain, kepada pasangan ya, kepada suami istri, atau kepada siapapun, kepada pimpinan di tempat kerja, kepada tetangga, agungkan mereka. Kenapa? Karena mereka semua, apapun, siapapun, asal manusia yang bernafas dan hidup, roh Tuhan bersemayam di dalam diri semua manusia. Selain keagungan, tidak ada yang layak lagi yang kita berikan kepada orang lain. Agungkan pasangan, agungkan leluhur, agungkan Bapak Ibu. Gampang sekali ditarik. Gampang sekali ditarik. Ya. Ya. Sekarang sampean berani memikirkan, aku kok kekurangan terus ya ekonomiku. Ayo. Hati-hati berpikir, bahkan memikirkan orang lain pun energinya berjalan. Jangan pernah berpikiran negatif kepada anak, jangan pernah berpikiran negatif kepada orang lain, karena ternyata energi pikiran itu nyata. Ya. Ambil kipas dulu, panas. Dan saya tanya ke Mbak Linda tadi yang di Hong Kong, ketika tadi mengarahkan telapak tangannya ke Tangerang tadi, ya. sampean punya niat atau pakai doa? Saya tadi ada niat, kan di tangan saya terasa ada energi yang sangat kuat sekali. Oh ya. Begitu. Terus saya arahkan ke mbaknya itu tadi. Dengan niat apa? Supaya mbaknya tadi tersalurkan energi dari saya. Oh ya, Gitu. maksudnya bukan niat kuat, niat apa gitu ya. kan? Ya. Enggak, ya. Niatnya baik. Ya. Positif. Saya Mas Bonang. Mas Bonang. Ya, Mas Sirul, gimana Mas Sirul? Tadi kan disuruh memandang Mbak itu supaya Ya. kuat. Ya. Saya bayangkan dia seperti patung yang kuat, jadi kaku. Lalu ganti ke yang loyo, yang lembek, saya ibaratkan adonan yang lembek gitu. Jadi langsung mudah ditarik. Oh gitu. Ya, garis besarnya secara energi ternyata manusia mempunyai kemampuan untuk mencipta kun fayakun. Kun fayakun, jadi maka proses menjadi ya, berproses menjadi.
Penciptaan alam semesta pun proses. Bukan kun fakana yang celing, kayak orang sulap itu. Proses itu dimulai dari energi. Semakin kuat energi spiritual ini, maka akan mewujud secara material. Spiritual, ya. Saya mau mencoba boleh Mas? Bunang. Mencoba gimana maksudnya Mas Suparman? Itu energi saya mau transfer ke Mbak itu nyampe enggak? Oh, penasaran jenengan. Iya. Sampean ngelihat itu, Pak Siswanto? Melihat. Ya. Assalamualaikum, Rahayu Mas Bang. Rahayu. Ya, monggo, Mbak Christine berdiri lagi. Ini ada yang penasaran. Mas Siswanto dinyalakan mikrofonnya. Ya, sampun Mas. Sampun. Ditarik. Tarik Mas Parman. Mas Siswanto. Mbak Christine-nya. Ya, Lemah. masih lemah ya. Sekarang Mas Suparman beri tiupan. Beri tiupan nafas H ya. Itu. Ya. Sama telapak tangannya diarahkan ke Mbak Christine. Kalau sudah selesai ngomong Mas Parman. Udah Mas. Monggo, Pak Sis. Ya, siap. Ya, tarik. Ye. Lebih keras. Ya, sudah? Tidak penasaran lagi Mas Parman? Makasih Mas Bonang, enggak. Ya. Oke, terima kasih. Memang pembuktian ini sangat penting untuk menguatkan kepercayaan diri, sehingga kalau teman-teman mulai kemarin dibangkitkan, kok telapak tangan kerenyang-kerenyang, ada hangat, dingin. Artinya energinya sudah mulai aktif, dan energi itu gunakan selalu untuk hal-hal yang kebaikan. Karena kuncinya tadi, apa yang kita tanamkan, ini kan sedang menanam kebaikan. Jenengan memberi daya kepada Mbak Grace dengan tiupan, dengan telapak tangan, itu kan kita sedang menanam kan? Kita sedang menanam yang kalau sudah matang karmanya itu, ya akan kita petik sendiri hasilnya. Bahkan ya, ini tolong dicermati. Mbak Christine bisa berdiri lagi. Yang lihat Mbak Christine siapa lagi? Saya Mas Bonang. Yang belum ya, yang belum. Ganti. Ya. Saya lihat Mas. Nah, Mas Harto ya. Ya Mas Bonang. Mas Harto lihat Mbak Christine itu? Lihat. Ya, Mas Harto sekarang bernafas biasa saja. Bernafas biasa saja. Sengajakan nafas itu Mas Harto limpahkan untuk Mbak Christine. Nafasku aku limpahkan kepada Mbak Christine. Ngomong enggak Mas Bonang? Enggak usah ngomong. Batin aja sudah. Ya, batin aja. Udah Mas Bonang. Tarik Mas Sis. Ya, baik. Ini saya tarik ya. 1, 2, 3. Keras, Mas. Lebih keras daripada yang awal tadi. Ya. Teman-teman bisa lihat ya. Nafas kita pun ketika kita sengaja untuk melimpahkan kerahmatan kepada orang lain, hanya bernafas loh ya. Sampai selama ini kan nafas dipek sendiri.
Itu pun nafasnya nggak disadari. Nafas seolah-olah berlalu begitu saja. Mas Iswanto ditarik lagi Mbak Christine. Oh, baik, siap. Sekarang Ya, langsung. Tak mungkin ku bertahan. jatuh, Mas. Toyo, sekarang Mbak Christine, rasakan nafas, sadari dan rasakan nafasmu. Nafas panjang dulu Mbak Christine. Sadari nafasmu. Udah? Kalau udah ditarik. Ya, saya tarik ya. Ya. Nah, lebih keras, Mas. Lebih keras, walaupun tidak terlalu signifikan, tapi lebih keras. Ya, Artinya, kalau kita tidak menyadari nafas, nafas berlalu begitu saja, efeknya tidak sekuat ketika nafas itu kita sadari, apalagi dengan kesadaran, aku limpahkan daya nafasku ini untuk alam semesta. Jadi ternyata bernafas pun ibadah, dapat pahala. Bagi yang mencari pahala silahkan meraih pahala dengan bernapas, dengan kesadaran napas. Sampun Mbak Christine, matur nuwun nggih. Mau bertanya Mas Bonang. Ya, nanti kalau bertanya saya kasih kesempatan Mas ya. Ya. Kalau saya lagi menyampaikan sesuatu mohon jangan dipotong ya nanti. Kalau lupa eman. Nanti kalau sudah monggo bertanya, monggo baru bertanya. Karena apa sih? Nafas itu sekarang saya tanya kepada Mas Sugeng lah. Mas Sugeng ini kemarin rombongan ke Sanggar ya minggu kemarin. Dinyalakan Mas Sugeng mikrofonnya. Iya Mas Bonang. Ya, saya tanya Mas Sugeng. Nafas ini nafasnya siapa? Nafasnya Tuhan. Nafasnya Tuhan. Jawaban telak itu. Ketika kita menyadari dan merasakan nafas, artinya kita menyadari dan merasakan kehadiran Gusti. Ambil nafas dalam-dalam dan rasakan. Karena nafas itulah kehidupan. Kutiupkan ruhku, ya setelah sempurna kejadiannya, kutiupkan ruhku, kan itu. Ada di kitab suci itu ya. Jangan dikira tiupan Tuhan itu semenit, 2 menit terus selesai. Tiupan itu tiupan abadi. Karena apa yang dilakukan oleh Tuhan itu dimensinya sudah dimensi keabadian. Jadi setiap saat, setiap waktu, sebenarnya kita ini dalam tiupan kasih sayang. Dan itu luar biasa. Terima kasih jawabannya Mas Sugeng. Sehingga apa? Ketika kita sadari nafas, maka efeknya luar biasa kepada diri kita sendiri, kepada orang lain, bahkan kepada semesta raya. Sampai keluar rumah, di halaman rumah, sambil menyengajakan diri. Aku limpahkan nafasku ini untuk alam semesta. Seketika semesta akan
luar biasa meresponnya. Bagi beberapa teman yang kemudian mampu menangkapnya, wah luar biasa itu. Merasakan nafas saja, efeknya kuat kepada diri kita. Maka sambil ngopi di warkop, sambil kerja, ngobrol-ngobrol, kalau terbiasa merasakan nafas, sadari nafas, dia akan berjalan ringan-ringan saja. Awal-awalnya memang lepas kembali gitu. Dah, monggo. Sampai di sini ada yang bertanya, saya persilahkan. Monggo, Mas Parman. Ye, Rahayu Mas. Rahayu, Mbak Enda. Nggih. Tadi kan waktu periksakan putrane mau diambil sampel darah, itu saya bilang moga-moga tenang, enggak rewel, anteng gitu ya. Tadi waktu diambil sampel darahnya juga anaknya tenang gitu, enggak rewel. Kalau tahun yang lalu pernah gitu rewel, nangis sampai bolak-balik ambil darah enggak pas gitu. Itu termasuk apa enggak? Iya. Ada kapan hari itu teman yang sama juga anaknya di mau cek darah kan, diambil pakai jarum kan? Ya. Disabdakan kuat nak ya gitu. Lah karena salah sabda ya jarumnya yang bengkong. Ya mestinya tidak rewel itu. Nah, ngomongnya kuat ya, jadi sampai beberapa kali. Berarti itu bekerja ya, Mas Bonang ya, dayanya. Ya, seperti yang ditunjukkan tadi, jenengan pahami, jenengan dalami, oh begini ya, gitu. Begini ya efeknya. Dan harus benar-benar diresapi ini Mbak Enda, sehingga kita benar-benar berubah dalam kehidupan ini. Ye, terima kasih. Yang lain, kalau mau bertanya, silakan nyalakan mikrofonnya. Rahayu Mas Bonang. Ye, Rahayu. Untuk saya kan masih belum pernah yang model meditasi gini ya. Itu intensitas latihannya tuh yang idealnya berapa lama gitu setiap harinya? Oh ya. Ya, kalau untuk prinsipnya nyaman, Mas. Prinsipnya nyaman. Nggak ada ini ya, harus berapa lama gitu. Nggak ada. Tapi semakin sering ya, semakin baik. Jadi begini, Mas. Kalau duduk diam, sambil mata terpejam, bersila, meditasi itu ya, yang dalam definisi kita itu, meditasi itu duduk diam itu sedang latihan meditasi saja. Itu sebagian kecil dari meditasi. Meditasi yang sebenarnya itu ya ketika kita aktif sehari-hari dalam semua kegiatan, sampean ke warkop, sampean kerja, sampean di kendaraan, ketika dalam kesadaran, itulah meditasi. Jadi kesadaran itu seperti ini ya. Teman-teman bisa cermati lagi. Mbak Christine bisa berdiri lagi ya. Oke. Udah, siap Mas? Ya.
Sampun. Sampun, kakinya rapat lagi. Kakinya rapat. Mbak Christine sekarang sedang yang di depan Mbak Christine apa yang bisa dilihat? Mbak Christine sedang melihat apa? Kulkas, Mas. Kulkas. Sadari Mbak Christine sedang melihat kulkas. Sadari. Sudah? Tarik, Mas. Tarik. Iya. Nariknya ke bawah, Mas ya, jangan ke samping. Oh iya. Mbak Christine lihat kulkas, sadari sedang melihat kulkas. Sudah. Sudah. Saya tarik ya, Mas Bonang. Ye. Keras, Mas. Keras. Ya. Mbak Christine sekarang mendengar apa? Ini saya lagi ya. Dengar saya ini? Sedang mukul-mukul. Dengar ya? Mukul apa itu? Mukul mata. Ya, Oh, iya. pokoknya suaranya saja lah. Mbak Christine sadari sedang mendengar ini. Sudah, Mas. Tarik, Mas. Masih keras. Masih keras. Apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan, termasuk merasakan napas, ketika kita sadar, maka kita sedang berada di dimensi yang lebih tinggi, yang indikasinya kekuatan kita bertambah. Terima kasih, Mbak Christine. Terima kasih, Mas Bonang. Nyambung, Mas. Terasa. Terima kasih. Saya dapat meresapi. Terima kasih. Ketika jenengan di kendaraan, jadilah sang sadar selalu, maka itulah bodhicitta dalam, kalau teman-teman Buddhis ya, dalam kesadaran. Nah, nanti kesadaran itu bertingkat-tingkat. Yang kita rasakan, yang kita alami, yang kita dengar, yang kita lihat oleh panca indera ini, kalau kita sadari, itulah meditasi. Itulah spiritual. Kalau sampean bermeditasi atau pergi ke tempat ibadah, tapi tanpa kesadaran, ya itu tidak spiritual. Walaupun sedang mencari uang, mencari nafkah, jualankah, kerjakah, tapi dilakukan dengan kesadaran, itulah ibadah, itulah meditatif, itulah spiritual. Kalau kita menduduki kedudukan itu, energi kita seketika menguat. Kalau saya tanya Mas Siswanto sebentar ya, dinyalakan mikrofonnya Mas Sis. Sudah, siap. Mungkin berdiri lagi ya. Oke. Teman-teman bisa biar lebih. Geser sini. Coba tangannya ditarik Mas, jangan ditarik dulu, dipegang dulu tangannya. Dipegang Mas, ya kayak posisi mau narik tadi. Rasakan kekerasan tangannya Mbak Christine ya, rasakan. Rasakan kekerasannya. Kekerasan otot tangannya maksudnya. Sekarang Mbak Christine ucapkan, aku kuat. Aku kuat, gitu. Nggak usah ditarik Mas Sis, rasakan ototnya saja. Jangan ditarik, dirasakan doang. Jangan ditarik. Iya, dirasakan. Mas Siswanto, rasakan. Sekarang Mbak Christine bilang aku loyo. Aku loyo. Ya, ada bedanya, Mas. Ya. Belum ditarik ya. Ketika jangan menyabda aku loyo sama aku kuat,
Otot ini seketika bereaksi. Yang lain nanti bisa dicoba ya. Oke, matur suwun. Ya, Bedanya apa, Mas Is? seperti rasa kayak kenceng gitu loh, Mas. Kenceng dengan lemah gitu. Tapi itu lebih di rasa, lebih di perasaan gitu. Nah, iya. Seketika otot kita pun bereaksi. Hati-hati dengan tiupan, hati-hati dengan ucapan, hati-hati dengan pikiran. Kalau kita didominasi oleh pikiran-pikiran yang negatif, artinya kita sedang menanam energi-energi negatif, dan ketahuilah efek dan akibatnya kembali kepada kita. Siapa yang benci orang lain, terus kebencian itu dipendam terus, begitu ingat muncul lagi. Karena benci kemudian berakibat pikiran jelek muncul, macam-macam pikiran jeleknya. Oh, supaya ini. Maka ketahuilah efeknya akan kembali kepada kita. Mas Iswanto, dinyalakan lagi mic-nya. Ampun. Mbak Christine punya orang yang dibenci? Jawab. Jawab. Engko nang sing dibenci sebelah, jangan. Enggak. Ya, pastilah punya. Ya, Mbak Christine berdiri. Ya, Mas Bonang preso loh. Pasti preso. Kakinya rapat, kakinya rapat. Kakinya rapat. Aku sendiri rapat. Nah, Mbak Christine ingat orang yang dibenci itu. Diingat. Sampeyan tarik, Mas Iswanto. Ya. Sambil mengingat orang yang dibenci itu. Sekarang. Sudah, sampeyan tarik. Sudah, Mas. Lemah ya? Ya. Mbak Christine sekarang orang yang dibenci itu dimaafkan. Ucapkan, aku maafkan kamu. Dengan kasih sayang aku maafkan kamu. Yang keras. Ya. Ucapkan yang keras. Sayang. Aku maafkan kamu dengan kasih sayang. Ya. Sudah, tarik Mas. Ya, lebih keras. Ya, rasa lebih keras. Beda. Membenci orang itu melemahkan kita sendiri. Sampean bisa pilih Mbak Christine memaafkan atau terus membenci. Iya, memaafkan Mas Bonang. Bisa? Iya, bisa. Bisa apa omong tok? Bisa. Jawab dengan tegas. Lebih dari sekedar memaafkan Mbak Christine ya, dan teman-teman lain, kepada pasangan ya, kepada suami istri, atau kepada siapapun, kepada pimpinan di tempat kerja, kepada tetangga, agungkan mereka. Kenapa? Karena mereka semua, apapun, siapapun, asal manusia yang bernafas dan hidup, roh Tuhan bersemayam di dalam diri semua manusia. Selain keagungan, tidak ada yang layak lagi yang kita berikan kepada orang lain. Agungkan pasangan, agungkan leluhur, agungkan Bapak Ibu. Caranya,
ketika saya mengagungkan Mbak Christine sama Mas Siswanto. Gung Mbak Christine, Mas Siswanto Agung, sebutkan namanya. Mas Siswanto mengagungkan Mbak Christine mengagungkan Mas Siswanto. Lakukan. Sekarang Mas Siswanto nyalakan mikrofonnya. Mbak Christine juga. Saling mengagungkan. Gung, panggilan akrabnya apa? Ucapkan. Terus Gung Siswanto Agung atau Gung Bapak Agung kalau manggilnya Bapak. Lakukan 3 kali aja masing-masing. Bersuara, Mas. Oh ya, bersuara biar dengar saya. Aku mengagungkan Siswanto. Aku mengagungkan Gung Siswanto Agung gitu aja. Gung Siswanto Agung. Agung. Diulang 3 kali. Gung Siswanto Agung. 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 Sambut, Mas. Sudah 3 kali, Kak? Sudah. Sudah. Sekarang perasaan sampean ke pasangannya apa? Mbak Christine ke Pak Mas Siswanto? Lebih plong, lebih sayang. Lebih plong, lebih sayang. 3 kali ya langsung lebih sayang. Coba kalau setiap hari begitu. Mas Siswanto, perasaannya apa? Saya lega sekali, Mas. Lega sekali. Asal kita rutin ya. Asal kita rutin akan luar biasa itu. Kepada bos di perusahaan, kepada orang-orang yang bermasalah dengan kita, agungkan. Karena energi cinta kasih luar biasa. Kalau kita memberi uang kepada banyak orang, artinya kita banyak uang. Kalau kita mampu mengagungkan orang lain, artinya jenengan manusia agung. Mudah, sederhana, tinggal konsistensi, kesungguhan. Lakukan sambil menatap ya, ketika istri tidur atau ketika suami tidur. Perasaan plong, perasaan lega, dan ketulusan cinta itu kemudian mengalir begitu saja. Saya persilahkan yang bertanya. Topiknya yang kita bahas tadi ya, jangan lari dulu. Mas Bonang, Irul bertanya. Ya, Mas Irul. Mengagungkan seseorang dengan yang jarak jauh, misalnya ibu saya lagi di Kalimantan gitu, apa dengan melihat fotonya di handphone sambil mengucapkan itu tadi gimana? Kalau dengan orang yang dikenal, nggak usah melihat foto, sampean tutup mata kan langsung muncul. Ya pasti. Karena sudah kenal. Kalau belum kenal, makanya di grup saya suruh kirim foto dan nama, karena saya belum kenal. Sehingga energi saya ada tujuannya. Ya, terima kasih Mas Bonang. Paham. Sampean lakukan sekarang Mas Irul. Tutup mata, hadirkan beliau, ucapkan. Panggilan sayang sampean biasanya apa kepada ibu? Ya ibu, gitu. Iya, langsung. Tutup mata. Gimana tadi kalimatnya Mas? Gung ibu, ibuku agung, atau ibu agung gitu aja. Gung ibuku agung.
Agung, Ibuku Agung. Agung, Ibuku Agung. Mau nangis saya, Mas. Merinding. Itu. Makanya. Selama ini kita hormat, kita bakti, tapi tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Sekarang semuanya saja lakukan itu selama 5 menit. Akan saya mute semua. Agungkan orang-orang terkasih walaupun sudah meninggal dunia. Walaupun sudah meninggal dunia. Tutup mata dan kirim energi keagungan itu. Monggo. 5 menit ke depan.